Ya, shalom jemaat Tuhan, sekali lagi shalom. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa pada hari ini. Kita percaya bahwa hari ini di mana kita boleh datang sama Tuhan. Dengan segala kerinduan hati kita mau datang sama Tuhan. Kita mau nyembah nama Tuhan. Tapi sebelum kita mau berdoa sama-sama, Tuhan Yesus, betapa kami mengucap syukur buat setiap keberadaan kami di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, kami tahu ya Bapa hari-hari ini bukan hari yang baik. Tapi kami tahu Tuhan, kami semakin hari lagi semakin mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, walaupun kami tetap beribadah dengan online ya Bapak, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi hati dan jiwa kami untuk kami datang kepada Tuhan. Tidak mengurangi semangat kami untuk kami datang dan kepada Tuhan ya Bapak. Biarlah semakin hari kerinduan kami semakin lagi datang kepada Tuhan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau pujikan sama-sama. Katakan Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Tuhan, kami mau datang Tuhan pada pagi hari ini, membawa setiap pujian dan penyembahan kami ya Bapa. Biarlah kasih-Mu mengalir atas setiap hidup kami. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Yes Tuhan, Engkau tahu ceritaku, dan isi hatiku. Yes Tuhan, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih kami Tuhan. Yes, ubahkan setiap kami, sempurnakan, jadi karya yang indah, karya yang indah. Katakan kini ku percaya, kini aku percaya. Yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kuasa-Mu. Yes Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami mau berserah. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, kami mau lebih setia lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Katakan dan isi hati kami Tuhan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih setiap kami Tuhan. Ubahkan kami, sempurnakan, jadi karya yang indah. Katakan kini ku percaya. Yes Tuhan, percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu
perjuanganku, dasarku berharap, dan kini ku berserah. Kini Aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia kini aku percaya. Yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau sanggup mengubahkan setiap hidup kami pada hari ini Tuhan. Kami merindukan setiap jamahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kuasa-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dasarku berharap, kini ku berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu. Katakan lebih lagi, katakan lebih lagi dengan hatimu. Katakan kini aku percaya, kini aku percaya. Yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu atas setiap hidup kami ya Tuhan. Seberat apapun yang kami jalani Tuhan, tapi hari ini kami percaya ya Bapa, kuasa-Mu mengalir atas setiap hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu menggerakkan hidup kami ya Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Tuhan. Rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup. Yes Tuhan, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami mau setia Tuhan, kami mau setia hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau setia, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bawa hidup kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir. Yes Tuhan. Kami bersyukur padamu ya pada pagi hari ini Tuhan. Kami undang Kau masuk ke dalam hati kami, membawa setiap penyembahan kami yang hidup Tuhan. Oh, oh, haleluya. Oh, haleluya. Katakan sama-sama, kini aku percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku,
dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Jangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Katakan lebih lagi, kini kami percaya ya Tuhan. Kini aku percaya, yes Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkan setiap kami Tuhan. Dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan, ku kan setia, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia, ku kan setia sampai akhir hidup. Sama-sama kita sama-sama katakan, tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan diri-Mu, yes Tuhan, mengatasi langit. Langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan, tinggikan diri-Mu, diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Sama-sama dengan indah katakan, ku bersyukur padamu ya Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Yes Tuhan, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya, betapa mulianya Tuhanku. Katakan, ku rindu menyatakan, yes Tuhan. Sama-sama katakan, tinggikan diri-Mu, yes Tuhan, diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi. Yes Tuhan, kami mau tinggikan diri-Mu ya Bapa. Tuhan mengatasi
Katakan lebih lagi, tinggikan dirimu ya Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu ya Bapa, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu ya Bapa, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi. Katakan lebih lagi, lebih tinggi lagi, tinggikan dirimu ya Bapa. Tinggikan. Yes Tuhan, kami merindukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Pada kami percaya Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu yang bukan jalan bagi jalan-jalan kami ya Bapa. Tuhan mengatasi. Yes Tuhan, tinggikan dirimu. Yes, kami meninggikan dirimu ya Bapa di atas segalanya. Kebesaran-Mu Tuh, katakan kebesaran-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu Tuh, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu. Katakan lebih lagi, kebesaran-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu ya Bapa, mengatasi bumi. Kami mau tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Yes Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Yes Tuhan. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuh, katakan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuh, katakan lebih lagi, kebesaran-Mu ya Bapa. Kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi
kasih. Berikan kemuliaan buat Tuhan sama-sama. Haleluya. Bumi. Sunnah hambanya yang bawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Allah Bapa kami, hanya nama-Mu yang ditinggikan, hanya nama-Mu yang layak diagungkan. Sebab memang Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Engkau yang telah menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan Yesus yang kami agungkan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, bukakan hati kami. Seluruhnya ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu dari jemaat GBI Perigi dan GBI Kelor. Bagi setiap orang-orang yang mendengar lewat YouTube juga ya Tuhan. Biar ya Tuhan pengurapan-Mu turun atas kami. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, Tuhan boleh mendapat jamahan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami boleh diberkati, kami boleh diinsyafkan dan disadarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba ini Tuhan terbatas. Tapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau yang mau memakai mulut lidah hamba menjadi mulut lidah-Mu. Dan urapi setiap perkataan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Menjamah setiap kami. Memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan pemberitaan firman-Mu ini. Dari awal sampai akhir dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan terima berkat-Mu lewat firman-Mu. Haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Saudara-saudara, begitu banyak umat manusia di muka bumi ini yang tidak mengenal Allah. Mereka tahu bahwa ada Allah yang menciptakan dunia ini. Tetapi mereka tidak mengenal Allah. Siapa Allahnya? Saudara, tentu saja Allah yang menciptakan dunia ini, Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Karena Dia adalah yang menciptakan segala-galanya. Dan Allah yang menciptakan itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Saudara, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang 1 ayat yang pertama. Kita baca. Yohanes 1 ayat pertama dikatakan begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, dikatakan di sini pada mulanya adalah firman. Jadi sebelum segala sesuatu ada firman. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudara, berarti firman dan Allah itu menjadi satu. Oleh karena itu Allah disebut Allah yang esa. Kemudian ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jelas di sini saudara, firman itu yang adalah Allah yang menciptakan dunia ini. Yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk manusia diciptakan oleh Dia. Saudara, dikatakan firman yang itu adalah Allah, saudara-saudara. Kemudian siapa itu firman? Lebih dalam lagi kita lihat ayat yang ke-14. Firman. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa
penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, di sini katakan firman itu telah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia, saudara. Yang telah dilahirkan sebagai manusia, siapa dia? Tidak lain, yaitu Yesus. Yesus adalah Allah yang diwujudkan sebagai manusia. Saudara, kita boleh melihat di sini. Kita boleh mengenal siapa Allah kita. Dan bagaimana sifat daripada karakter daripada Allah itu, saudara. Kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berbunyi, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, dan Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Saudara, jelas di sini Allah adalah kasih. Seluruh keberadaan Allah adalah kasih, saudara. Dan ini telah diwujudkan lewat perbuatannya, bahwa dia mengasihi ciptaannya. Dia mengasihi manusia ciptaannya, saudara. Dia tidak hanya menciptakan manusia, tapi diwujudkannya lewat perbuatannya. Mengasihi manusia dengan apa? Mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk hidup. Panas matahari, air, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, oksigen untuk manusia bernafas, supaya manusia hidup, saudara. Itu diberikannya kepada manusia. Karena apa, saudara? Allah adalah kasih. Dia memelihara seluruh ciptaannya. Manusia adalah ciptaannya. Dia sangat mengasihi manusia. Saudara, selain itu, saudara, pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa. Karena apa? Adam lebih dengar-dengaran kepada istrinya daripada mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkata kepada Adam, jangan engkau memakan buah yang dari pohon yang terlarang ini. Tapi dia lebih dengar-dengaran akan suara istrinya, saudara. Akibatnya saat itu manusia jatuh dalam dosa. Dan sejak itu seluruh umat manusia di bumi ini dikuasai oleh kuasa dosa. Sekalipun demikian, saudara, Allah tidak murka kepada manusia itu. Allah tetap mengasihi mereka, saudara. Hanya mereka dipisahkan tempatnya dari Allah. Keluar dari Taman Firdaus. Sebab apa? Tempat Allah adalah kudus. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Selanjutnya, saudara, Allah tidak diam. Manusia jatuh dalam dosa, Allah berusaha untuk menyelamatkan manusia. Karena apa? Allah mengasihi manusia ciptaannya. Dengan apa? Padahal Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Dia. Dengan maksud dan tujuan supaya manusia itu boleh hidup bersama-sama dengan Dia. Ini rancangan Allah terhadap manusia, saudara-saudara. Karena Allah mengasihi manusia. Allah ingin supaya manusia itu kumpul bersama-sama dengan Dia. Sekarang usaha Allah, saudara, ini luar biasa. Kasih Allah itu luar biasa kepada manusia. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dia tidak mau kehilangan manusia, sebab Dia mengasihi manusia.
supaya manusia itu kembali kepada Dia. Dengan cara apa, saudara? Dia kirimkannya putranya Yesus. Yang namanya firman itu turun ke dalam dunia ini menjadi manusia Yesus. Dengan satu visi, tujuannya untuk menebus dosa manusia di muka bumi ini. Dengan darahnya di kayu salib. Ini adalah perjuangan Allah untuk menyelamatkan manusia karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Saudara tahu bahwa Allah itu tidak menginginkan seorang pun binasa. Tetapi yang Dia inginkan adalah setiap manusia ciptaannya berkumpul bersama-sama Dia dalam kerajaan surga. Apalagi saudara, Dia mengajarkan lewat Yesus jalan-jalannya. Jalan-jalannya adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran ini adalah jalan-jalannya Allah yang dipraktekkan, yang diperagakan oleh Yesus selama hidup di dunia ini, saudara. Oleh karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Akulah kebenaran itu. Akulah jalan itu. Dan dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jelas saudara, di sini Yesus adalah jalannya. Kebenaran firman Tuhan itu adalah jalan-jalan dari Bapa yang diajarkan kepada manusia. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalannya Yesus ini, maka dia dipastikan akan berkumpul bersama Bapa di surga. Saudara, kasih Allah luar biasa kepada manusia. Saya pribadi kagum sekali dengan Allah. Luar biasa kasihnya. Saudara, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Allah tahu bahwa manusia itu lemah, terdiri dari daging, mudah jatuh. Oleh karena itu saudara, Dia kirimkannya setelah Yesus naik ke surga, dikirimkannya Roh Kudus turun ke dunia ini saudara, untuk membimbing manusia pada jalan-jalannya Tuhan. Untuk menginsyafkan manusia, untuk menyadarkan manusia, saudara. Supaya manusia itu tidak jatuh, tidak binasa. Ini adalah upaya daripada Allah kita yang telah menciptakan kita semua umat manusia. Upaya Dia untuk menyelamatkan manusia, saudara. Saudara, luar biasa. Allah berjuang sedemikian rupa untuk menyelamatkan manusia karena Allah mengasihi manusia. Saudara, saat ini pun lewat pandemi virus corona yang saat ini melanda dunia, saudara, yang berdampak besar kepada ekonomi dunia. Banyak negara-negara yang jatuh ekonominya. Ekonomi masyarakat banyak yang berjatuhan. Banyak usaha perusahaan-perusahaan yang jatuh. Tutup. Dan akibatnya banyak karyawan-karyawan yang nganggur. Terjadilah kemiskinan. Kesukaran bertambah-tambah dengan adanya pandemi virus corona ini, saudara. Dan saudara tahu, kita harus melihat tanda-tanda zaman ini. Semua yang terjadi saat ini, saudara, ini adalah nubuatan yang Tuhan Yesus pernah katakan selama Dia ada di dunia ini. Dia berkata, sebelum aku datang, maka akan terjadi gempa bumi di mana-mana. Kelaparan akan terjadi di berbagai-bagai tempat.
kesukaran akan bertambah-tambah. Dan saat ini adalah penggenapan dari apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum aku datang, itu harus terjadi. Dan bahkan dikatakan sebelum aku datang, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Saudara tahu, dengan adanya pandemi virus ini, saudara, virus corona, gereja-gereja tidak diadakan ibadah. Karena memang kumpul-kumpul orang itu riskan. Karena banyak orang-orang sekitar gereja yang kena, saudara-saudara, sehingga bisa membahayakan bagi yang lain. Oleh karena itu, ibadah diadakan dengan online. Lewat apa? Lewat YouTube, saudara-saudara. Lewat media sosial. Kalau di gereja, saudara, hanya beberapa orang saja yang mendengarkan firman Tuhan. Yang mendengarkan Injil. Tapi saat ini lewat YouTube, saudara, seluruh dunia dapat mendengarkan Injil. Saudara, pandemi virus corona bukan murka dari Allah terhadap manusia. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan ini Allah murka sama manusia. Tidak, saya katakan. Ini adalah kesempatan sebelum Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya. Allah memberikan kesempatan bagi manusia supaya manusia itu ciptaannya ingat akan penciptanya. Supaya manusia itu berseru kepada penciptanya. Supaya manusia itu mencari Allahnya. Supaya manusia itu bertobat, saudara. Karena apa? Allah tidak mau manusia itu binasa. Diberikan kesempatan kepada manusia di muka bumi ini. Bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Kenapa Injil harus diberitakan ke seluruh dunia? Supaya seluruh umat manusia mendengar Injil itu. Karena Injil itu sanggup menyelamatkan manusia, saudara. Ini adalah usaha perjuangan Allah untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Karena apa? Allah mengasihi manusia. Dahsyat kasihnya. Dia berusaha, dia berupaya sedemikian rupa supaya manusia itu selamat, saudara. Kasihnya dahsyat kepada manusia. Bukan murka. Nanti kalau pada saat akhir daripada penghakiman di hadapan tahta pengadilan, setiap orang yang tidak masuk dalam kerajaan Allah, maka saat itulah manusia yang tidak masuk, saudara, akan ditimpa kebinasaan, akan masuk ke dalam dapur perapian. Itu baru murka Allah terhadap manusia. Dan saat ini belum, saudara, saat ini belum. Saat ini pandemi yang diizinkan Tuhan melanda dunia adalah kesempatan bagi manusia supaya manusia itu bertobat dengan maksud dan tujuan Allah ingin supaya manusia itu selamat, saudara. Saudara, lewat pandemi ini bagi umat Tuhan, Tuhan ingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sedikit lagi waktu, sudah di ambang pintu. Kata Tuhan, bangunlah. Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah engkau dari antara orang mati. Apa maksudnya, saudara? Karena banyak umat Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Banyak umat Tuhan yang jauh daripada Tuhan. Mereka tidak memahami bagaimana mereka harus hidup sebagai anak Tuhan. Yang Tuhan inginkan supaya mereka menanggalkan semua kehidupan mereka yang lama. Menanggalkan semua keinginan daging, keinginan mata mereka. Keterikatan mereka dengan dunia ini. Kata Tuhan, bangunlah kamu yang tidur.
dan bangkitlah kamu dari antara orang mati. Saudara, umat Tuhan yang Tuhan inginkan supaya mereka jangan sampai mereka yang terdahulu menjadi terkebelakang. Tapi Allah ingin supaya umat Tuhan itu diselamatkan, saudara. Mereka datang kembali beribadah kepada Tuhan yang Allah mau itu. Juga banyak anak Tuhan saat ini, saudara, Tuhan izinkan mengalami hal-hal yang sangat-sangat berat. Masalah apa, saudara? Macam-macam masalah yang sangat berat. Ini adalah ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman tiap anak-anak Tuhan. Saudara, iman itu apa? Penurutan kepada firman Tuhan. Penurutan pada kehendak Allah. Saudara, lewat masalah-masalah ini, saudara, kita ini sedang diuji dengan api. Api itu masalah-masalah yang berat. Kenapa, saudara? Karena Allah ingin supaya kita umat Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah memiliki kualitas iman sebagai anak-anak kerajaan Allah. Saudara, memang itu melelahkan, membuat kita jadi lemah. Banyak sekali masalah-masalah yang membuat kita jadi lemah, saudara. Tapi yang Tuhan inginkan supaya kita ini membangkitkan iman kita. Dengan apa, saudara? Dengar-dengaran kepada Injil. Dengar Injil. Dengar itu bukan hanya sebatas telinga mendengar saja, saudara. Dengar-dengaran ini artinya menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu seperti roti yang hidup. Ketika rohani kita lemah karena masalah yang berat, ketika kita memakan firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan itu kita praktekkan dalam hidup kita, rohani kita akan dibangkitkan, saudara, dihidupkan. Iman kita dihidupkan kembali. Kadang-kadang kita umat Tuhan hanya dengar. Lewat YouTube kita dengar tapi kita tidak lakukan. Kita baca firman tapi kita tidak lakukan. Kan firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu adalah pelita bagiku dan terang bagi jalan-jalanku. Artinya, saudara-saudara, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, yang Tuhan inginkan, ambil jalan-jalanku. Terapkan jalan-jalanku dalam hidupmu. Supaya kita tidak tersesat, kita tidak salah. Yang kedua, saudara, beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, banyak orang yang tahunya kalau beribadah di gereja. Berkumpul di gereja itu memang salah satu bentuk ibadah kita. Tapi itu tidak cukup. Beribadah yang dimaksud dengan ibadah ini adalah, saudara, segala perbuatan tubuh kita, langkah-langkah kita ini harus seturut akan firman Tuhan. Dalam menyelesaikan masalah-masalah kita, kita harus berpegang pada jalan-jalannya Dia, yaitu firman Tuhan kita lakukan. Jangan jalan-jalan dunia yang kita lakukan, saudara. Tapi jalannya Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita. Saudara, dengan beribadah, saudara, kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yang menyukakan hati Allah, yang menyenangkan hati Allah. Firman Tuhan kita harus lakukan. Saudara, hal ini harus menyangkal diri kita. Sangkal diri artinya kita mematikan seluruh keinginan daging, keinginan mata,
Seluruh keinginan-keinginan manusia kita sudah kita matikan dan kita tegakkan keinginannya Tuhan. Firman Tuhan, kehendak Tuhan itu yang kita tegakkan dalam kehidupan kita. Itu namanya ibadah. Dalam menghadapi ujian iman kita, kita harus tetap beribadah setiap saat di rumah kita masing-masing. Memang kita tidak bisa beribadah di gereja, saudara, karena adanya pandemi ini. Kita melanggar protokol kesehatan kalau kita adakan. Tapi yang Tuhan inginkan supaya kita ini terus beribadah di rumah kita masing-masing. Dan selanjutnya saudara-saudara, supaya kita ini kuat, saudara, kita harus berdoa setiap hari. Berdoa. Komunikasi dengan Allah kita. Komunikasi itu timbal balik, saudara. Sering saya mendapatkan jawaban pada saat saya berdoa. Saudara, ketika kita lemah karena masalah, karena ujian iman kita, karena masalah yang berat, kita lemah. Tapi ketika kita berdoa, saudara, kita menyatukan roh kita dengan rohnya Allah. Roh Allah itu kuat, saudara. Ketika kita bersatu dengan Dia, Dia mengimpartasikan kekuatannya kepada kita. Sehingga kita punya rohani jadi kuat. Roh kita kuat, kita dimampukan untuk dapat menjalani hidup ini, saudara. Walaupun berat, kita dapat menjalani hidup ini sehingga akhirnya kita akan menang, saudara, dalam ujian ini. Itu yang dimaksud Tuhan, supaya kita umat Tuhan menang dari ujian. Supaya kita satu kali, saudara, kita akan kumpul bersama Dia, itu tujuan Tuhan. Supaya kita mempunyai kualitas seperti Dia. Saudara-saudara, saudara tahu bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita melepaskan pakaian kotor kita. Kita menanggalkan semua pakaian kotor kita dan Allah menggantikan dengan pakaian pesta. Saudara, ini yang Allah inginkan, saudara. Supaya kita menyiapkan diri kita. Kita siap untuk dapat berkumpul bersama Dia dalam kerajaan surga. Kita siap dalam menyongsong pesta kawin anak domba. Pakaian pesta yang dikenakan oleh Tuhan kepada kita ketika kita beribadah. Saudara-saudara, kalau kita sadar, kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang adalah kasih, yang sangat mengasihi kita manusia. Dia sangat mengasihi umat manusia, saudara. Dan Dia tidak menginginkan seorang pun binasa. Oleh karena itu Dia berjuang mati-matian. Dia berjuang sedemikian rupa untuk berusaha menyelamatkan manusia. Karena Allah kita mengasihi umat manusia. Sekarang apa yang sebenarnya Allah inginkan bagi setiap kita umat manusia? Apa sih yang Allah inginkan? Saya waktu masih kecil saya ingat sekali, saudara. Ada lagu pujian yang saya nyanyikan waktu masih kecil. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya memuliakan Tuhan, semuanya memuliakan Tuhan. Matahari memancarkan terangnya memuliakan Tuhan. Burung-burung berkicauan memuliakan Tuhan. Bunga bakung memberikan harum semerbak memuliakan Tuhan. Saudara, kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan, yang melebihi dari mereka semua, saudara. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah.
Dan Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang dahsyat kepada kita umat manusia. Dia berjuang kepada kita untuk menyelamatkan kita, saudara. Dia mengasihi kita, memelihara kita, memberikan oksigen untuk kita dapat hidup. Dia menebus kita sehingga kita dibebaskan dari hukuman dosa. Dia telah memberikan jalan-jalannya kepada kita supaya kita ini jangan tersesat. Saudara-saudara, jalan menuju surga hanya lewat Yesus. Seandainya kita, saudara, punya kawan 3 orang. Yang satu dari Jepang, yang satu dari Prancis, yang satu dari Amerika. Kita mau pergi ke Amerika, siapa yang kita tanya, siapa yang kita minta nasihatnya supaya kita bisa sampai ke Amerika? Tentu saja kita minta kepada teman kita yang di Amerika. Supaya kita ini tidak tersesat. Nah sekarang Tuhan sendiri mengatakan akulah jalannya. Dan kebenaran firman Tuhan adalah jalan-jalan dari Allah. Alangkah bodohnya manusia, saudara, kalau kita tidak mengambil jalannya itu supaya kita masuk surga. Kan dalam Yesus ada kepastian untuk masuk dalam kerajaan surga. Sebab dialah pemegang kekuasaan dalam kerajaan surga. Saudara, Dia telah menebus dosa kita. Dia telah memberikan jalan-jalannya, mengajarkan jalan-jalannya kepada manusia. Dia telah mengirimkan Roh Kudus-Nya. Bahkan Dia memberikan kesempatan saat ini. Sebelum Dia datang menjemput orang kudus-Nya, Dia masih memberikan kesempatan bagi umat manusia. Supaya manusia itu kembali kepada Dia. Supaya manusia itu ingat akan penciptanya. Supaya manusia itu bertobat, berseru kepada Dia. Menjadi pengikut Dia. Kasih-Nya luar biasa. Dia merekayasakan keselamatan bagi setiap kita. Masalah-masalah yang seberat apapun adalah rekayasa Tuhan untuk kebaikan kita. Kita masuk dalam ujian dengan maksud dan tujuan supaya kita mempunyai kualitas yang militan. Seperti Dia. Saudara, oleh karena itu saudara, yang Tuhan inginkan, biarlah kita memuliakan Tuhan. Kalau dalam kitab Mazmur 29 ayat 2 dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Saudara, kita kadang-kadang memuliakan Tuhan hanya dengan mulut lidah kita, dengan syair lagu, pujian dari mulut kita. Itu tidak cukup, saudara. Maksudnya memberikan kemuliaan bagi namanya itu artinya seluruh perbuatan tubuh kita ini memuliakan Dia. Apa yang kita lakukan dengan tangan kita memuliakan Allah. Apa yang kita lihat dengan mata kita memuliakan Allah. Apa yang setiap perkataan yang keluar dari mulut kita memuliakan Allah. Seluruh keberadaan perbuatan tubuh kita dan langkah-langkah kita ini memuliakan Dia, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dan dilanjutkan dikatakan, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujud bukan berarti kepala kita sujud sampai ke lantai. Bukan, saudara. Sujud artinya beribadah. Mempersembahkan seluruh perbuatan, mempergunakan seluruh tubuh kita ini, saudara. Sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Taat. Seturut akan perintah-perintah Tuhan, berpegang pada jalannya, hidup menjauhi dari larangannya, supaya kita dapat mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus. Itu yang namanya sujud kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara, inilah yang Allah inginkan kepada kita umat manusia. Ya, kedatangan Tuhan tidak lama lagi, saudara. Mari setiap kita yang dengar firman Tuhan, baik jemaat Brigi, jemaat GBI Kelor, setiap orang yang mendengarkan lewat YouTube, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan setiap kita semua. Dan setiap yang belum mengenal Allah boleh mengenal siapa Allah sebenarnya.
Dan dialah jalan yang menuju ke surga, hanya lewat Yesus. Ya saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa saudara-saudara. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, untuk kebenaran firman Tuhan yang Engkau sampaikan lewat hari ini ya Tuhan Yesus, yang kami dengar. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu itu ya Tuhan adalah kekuatan Allah. Injil-Mu adalah kekuatan Allah yang sanggup mengubah setiap hati kami, yang sanggup memperbaiki kelakuan kami, yang sanggup menyucikan, mengkuduskan kami, yang sanggup bagi setiap kami yang belum percaya kepadamu, sanggup membangkitkan iman kami dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allah. Biarlah setiap yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, lewat Injil-Mu ini, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, mereka boleh mengenal Yesus adalah Tuhan dan Allah. Dan mereka pun boleh diselamatkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa atas karya-Mu bagi manusia. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Allah adalah kasih benar. Benar, Engkau wujudkan lewat perbuatan-Mu yang dahsyat kepada manusia. Engkau sabar menantikan manusia supaya manusia itu kembali, karena Engkau mengasihi. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, yang kami dengar pada hari ini. Biar terus Roh Kudus terus mengingatkan di hati kami dan telinga kami, supaya kami selalu ingat akan apa yang Engkau ajarkan ini. Dan biarlah Engkau mampukan kami, lembutkan hati kami untuk dapat melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Saya serahkan kepada hambanya. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan kebenarannya. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin berkenan di hadapannya. Pengumuman hari ini yang ingin saya tambahkan adalah PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus, yang berarti kita harus terus menjaga dan mengikuti protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Yang sudah divaksin bukan berarti kita boleh suka-suka. Yang belum divaksin segera divaksin, jangan tunda-tunda. Supaya kita bisa menjaga kesehatan dengan baik dan kita berharap memang kita terus sehat. Jangan lupa, sekali lagi saya katakan, jangan berkerumun. Jangan pergi-pergi ke tempat-tempat yang ramai-ramai orang tanpa tujuan yang jelas. Kalau bisa hindari kumpul-kumpul itu. Sebab di antara yang kumpul-kumpul kita tidak tahu apakah ada yang terpapar corona atau tidak. Atau yang disebut OTG. Tuhan memberkati keluarga besar GBI Perigi. Dan juga tentunya keluarga besar GBI Kelor. Baik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Bapa Surgawi, pada akhir ibadah ini kami berikan kepadamu. Secara khusus kami mau bersyukur untuk kesehatan dan pemulihan kesehatan anak-anak-Mu yang telah Kau bebaskan, sembuhkan dari paparan virus corona. Dan juga pada pagi siang ini kami datang secara khusus membawa Ibu Mutia dan Pak Firman. Kami bersyukur untuk Ibu Mutia yang telah mendapatkan pemulihan kesehatan lebih baik lagi Tuhan. Dan kami berdoa kiranya campur tangan-Mu untuk Pak Firman Tuhan. Sehingga Pak Firman boleh kembali sehat. Boleh kembali dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan kesehatan adalah datang daripada-Mu Tuhan. Kami berusaha. Kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Tetapi Engkaulah yang menjadikannya dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga kalau ada anak-anak-Mu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan tetapi sedang dalam kondisi kelemahan tubuh. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang campur tangan, memulihkan, menyembuhkan, sehingga nama-Mu lah yang kami terus tinggikan dan agungkan. Karena itu mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita tinggalkan tempat ini, arahkan hati kita kepada Tuhan. Pandanglah wajahnya dengan penuh sukacita. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kini terimalah segala berkat. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang berkelimpahan daripadanya, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan pimpinan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya selalu ada dalam hidup kita dan menyertai kita mulai saat ini sampai selamanya. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya yang diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat siang, Tuhan memberkati.